Terima kasih kakak-kakak guru sekolah minggu. Terima kasih hadiahnya. Untuk teman-teman tetap rajin dan semangat mengikuti sekolah minggu secara online. Tuhan memberkati. Shalom kakak-kakakku sekolah minggu dan teman-temanku semua. Aku mau mengucapkan terima kasih untuk hadiah yang sudah diberikan untukku karena ikut menjawab pertanyaan sekolah minggu kemarin. Ayo teman-temanku, semua kita harus rajin mengikuti ibadah sekolah minggu online di rumah masing-masing ya. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Halo Bu Mirna. Halo Bu Retno. Apa kabarnya Bu Mirna? Puji Tuhan sehat Bu Retno. Nah ya Bu Mirna, Ya. kita sapa dulu adik-adik yang ada di rumah. Oke. Apa kabar adik-adik di rumah? Baik, sangat baik, luar biasa. Ya, adik-adik luar biasa pokoknya ya Bu Retno. Oh iya Bu Mirna, Ya. kita juga kedatangan tamu dari anak sekolah minggu kelas Oh, iya. Firdaus. Namanya Mbak Jovita. Halo Mbak Jovita. Halo Bu Retno. Halo Bu Mirna. Halo Jovita. Halo teman-teman. Mbak Jovita, gimana perasaannya bertemu dengan teman-teman di sekolah minggu online? Senang sekali. Nah, teman-teman juga pasti senang ya bertemu dengan Mbak Jovita. Ini, teman-teman, adik-adik dan Mbak Jovita, Bu Mirna, kita mulai sekolah minggu ini dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tidak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bukan tanda-tanda cinta Dia. Selamat pagi Tuhan, tidak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bukan tanda-tanda cinta Dia. Bu Mirna, Iya. Mbak Jovita, dan adik-adik di rumah, kita mau mulai sekolah minggu ini. Kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih Engkau telah memberkati kami selama minggu kemarin. Tuhan, kami mengucapkan terima kasih Engkau telah mempertemukan kami dalam sekolah minggu ini dengan adik-adik dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, kami mau memulai sekolah minggu ini, kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya untuk memuliakan nama-Mu. Ampunilah salah dan dosa yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik perkataan maupun perbuatan kami. Hanya dalam nama Putra-Mu terkasih dan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang masih ingat dengan doa ayat hafalan minggu lalu? Pastinya no Bu Retno, adik-adik yang ada di rumah itu pinter-pinter loh. Mereka pasti masih hafal Bu Retno. Iya, adik-adik Iya. pasti pada hafal. Baiklah, kita sama-sama yuk mengulangnya lagi. Kita sama-sama ya, Bu Retno ya, Jovita ya. Ya. 1, 2, 3. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik kebenaran dalam kebenaran. Wah, adik-adik pada pintar ya, semua masih pada hafal nih. Iya. Nah, sekarang siapa ini yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan cerita dari Bu Mirna? Saya. Adik-adik juga pasti suka ya mau mendengarkan. Baiklah Bu Mirna, silakan ceritakan firman Tuhan. Baik Bu Retno, terima kasih. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita semua mau
konsentrasi, kita semua mau fokus untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik di rumah duduk yang manis bersama papa dan mama di rumah. Kita akan mengawali firman Tuhan dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu atas kami semua, terkhusus adik-adik yang saat ini boleh mengikuti ibadah sekolah minggu online di rumah. Kalau saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang boleh memberkati kami, Roh Kudus-Mu sendiri yang akan menolong adik-adik juga di rumah Tuhan untuk bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Terima kasih karena hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Katakan bersama, amin. Ya. Nah, adik-adik, sebelum Mbak Mirna bercerita, kita mau mengawali ceritanya Mbak Mirna hari ini dengan adik-adik yang ada di rumah membuka Alkitab masing-masing. Untuk yang adik-adik Bethlehem, boleh nanti dibantu papa mama untuk dibacakan. Sementara yang adik-adik Firdaus dan Kanaan pastinya sudah bisa membaca masing-masing ya. Kita akan mendasari cerita kita dari Keluaran 32 ayat 1 sampai 14. Mbak Mirna tidak akan membacakan firman Tuhan yang dari kitab Keluaran ini. Nanti adik-adik boleh baca masing-masing di rumah. Yang Bethlehem boleh minta tolong papa mama untuk membacakan ya. Nah, adik-adik, Mbak Mirna mau tanya nih sama adik-adik. Adik-adik pernah mendengar nama Raja Hutan? Siapa ya yang sering menjadi tokoh Raja Hutan? Tokoh binatang. Betul sekali, singa selalu menjadi tokoh si Raja Hutan. Nah, hari ini Mbak Mirna juga akan menceritakan tentang tokoh singa ini. Dan singa ini adalah singa yang baik sekali adik-adik. Nah, ceritanya pada saat itu di sebuah hutan, ya adik-adik, itu terjadi musim kemarau yang panjang sekali adik-adik. Adik-adik bisa bayangin ya, kalau musim kemarau itu berarti panas sekali. Kalau panas itu biasanya terus apa adik-adik? Sungai-sungainya kekurangan air, bisa jadi bahkan sampai kering, ya. Kemudian tumbuhan tanaman-tanaman karena tidak mendapatkan air jadi kering semua. Nah, waktu itu di hutan ini juga terjadi seperti itu adik-adik. Jadi karena kemarau yang panjang, semua mengering adik-adik. Jadi binatang-binatang itu pada kekurangan makanan. Mereka semua kesulitan adik-adik untuk mencari makan. Termasuk kawanan singa. Ya, kalau adik-adik pernah mendengar, singa itu ada macam-macam ya adik-adik. Ada singa, ada singa yang kulitnya berwarna belang-belang, ya. Kemudian ada juga yang istilahnya macan, itu macan kumbang yang warnanya hitam. Terus kemudian ada macan apa lagi ya? Tutul, yang kulitnya tutul-tutul begitu. Nah, termasuk kawanan ini, kawanan macan ini, kawanan singa ini, itu mereka juga kesulitan adik-adik untuk mencari makan. Mereka tidak bisa mendapatkan daging segar, karena kalau singa, macan itu makanannya mestinya daging ya adik-adik ya. Nah, karena kelaparan ini, pada suatu hari Panglima Macan Kumbang namanya adik-adik ya. Jadi yang menjadi panglima waktu itu Macan Kumbang. Dia menghadap singa, si Raja Hutan.
Dia bercerita adik-adik kepada singa sang raja hutan ini, si panglima macan kumbang ini ya, cerita sama singa kalau mereka menderita kelaparan. Ya. Panglima macan kumbang ini lapor sama raja singa ini adik-adik, laporan. Raja, kita kekurangan makanan, semua mengalami kelaparan. Nah, raja yang mendengarkan laporan dari si panglima macan kumbang ini adik-adik kasihan. Nah, kebetulan raja singa ini punya cadangan makanan yang banyak sekali adik-adik. Ya. Kemudian si raja singa ini berkata sama panglima macan kumbangnya, "Hai panglima, aku tugaskan kamu untuk membagi-bagikan daging setiap hari kepada para macan lainnya. Begitu pula hari berikutnya kamu datang lagi ke tempat ini untuk mengambil makanan untuk dibagi-bagikan kembali." Begitu perintahnya si raja hutan si singa, adik-adik. Nah, kemudian panglima macan kumbangnya dia mengambil cadangan makanan yang dimiliki sama raja hutan tadi adik-adik. Kemudian dibawa oleh panglima macan kumbang ini dan dibagikan ke kelompok para macan tadi. Ada macan putih, ada macan tutul dan lainnya. Mereka semua kebagian makanan rata, adil, nggak ada yang kurang atau tidak ada yang lebih banyak. Semuanya sama rata ya adik-adik. Dan mereka semua senang adik-adik. Karena apa? Akhirnya mereka bisa makan. Nah, begitu masuk hari berikutnya, panglima macan kumbang ini menghadap ke raja singa adik-adik. Karena tugasnya panglima ini memang mengambil lagi bahan makanan buat dibagi-bagikan. Tetapi ternyata adik-adik kan perjalanannya itu jauh. Untuk mengambil makanan itu, panglima macan kumbang itu harus menempuh perjalanan yang jauh adik-adik. Jadi cukup lama ya waktunya untuk sampai di tempat sang raja dan kemudian membawa kembali kepada teman-temannya, kepada kelompoknya adik-adik. Nah, pada saat panglima macan kumbang belum kembali ya adik-adik dari perjalanan mengambil makanan ini, nah yang lain, kelompoknya yang lain yang menunggu ini adik-adik, yang tadi ada macan putih, ada macan tutul dan lain-lain, itu mereka sudah mulai bertanya-tanya. Mereka sudah mulai berpikir kalau daging yang dibawa oleh macan kumbang ini itu tidak akan sampai ke mereka. Karena apa? Mereka mikirnya dagingnya pasti nih sudah dihabisin sama panglima macan kumbang nih. Pasti nih raja pilih kasih nih, makanya makanannya nggak sampai-sampai. Gitu adik-adik. Nah, akhirnya karena mereka masih lama menunggu macan kumbang, panglima macan kumbangnya tidak kembali-kembali. Terus kemudian mereka sepakat. Teman-teman, gitu katanya. Salah satu dari mereka berkata, bagaimana kalau kita mengangkat satu orang dari antara kita untuk menjadi raja? Biar kita bisa menguasai hutan ini. Gitu katanya adik-adik. Dan adik-adik tahu? Teman-temannya setuju adik-adik. Ya. Jadi mereka sepakat untuk mengangkat ada salah satu macan putih itu menjadi raja di kelompok mereka adik-adik. Jadi mereka tidak mengakui raja singa tadi yang sudah memberikan mereka makanan tadi dengan baik hati tadi.
Nah, mereka membuat kesepakatan. Mereka setuju. Oke, kita mengangkat satu raja untuk kita. Akhirnya mereka mengangkat raja dan mereka adik-adik merayakan, berpesta ya, merayakan ya diangkatnya raja baru dalam kelompok mereka adik-adik. Nah, akhirnya apa adik-adik? Tak lama berselang, Panglima Macan Kumbang datang. Ya, dia datang dengan membawa banyak makanan adik-adik. Dan adik-adik tahu, Panglima Macan Kumbang sangat kecewa adik-adik. Karena apa? Ternyata teman-temannya nggak setia adik-adik. Ya, teman-temannya itu malah membuat keputusan sendiri, ya, membuat raja sendiri memutuskan untuk menjadikan salah satu dari mereka itu raja. Dan Panglima Macan Kumbang sangat sedih sekali adik-adik. Tetapi walaupun Panglima Macan Kumbang sudah dibuat kecewa, dia tetap membagikan makanannya kepada teman-temannya itu adik-adik. Ya. Nah, setelah beberapa hari makanan habis. Ya adik-adik ya, makanannya habis. Mereka kehabisan makanan, bingung nih. Bingung. Nah, mereka menyuruh raja yang baru, si macan putih tadi yang diangkat jadi raja tadi, kamu pergi ke Raja Singa, mintakan makanan lagi untuk kita. Kita sudah kelaparan ini, gitu kata teman-temannya adik-adik. Nah, akhirnya Raja Singanya pergi nih adik-adik ke tempat Raja Hutan yang sudah baik hati tadi. Nah, Raja Singa yang baru ini adik-adik datang menghadap raja, meminta untuk apa adik-adik? Diberikan makanan. Tapi kan Raja Hutannya itu kan tidak kenal ya dengan Raja Singa, yang singanya yang baru ini, raja yang baru ini adik-adik. Ya ditanya, kamu siapa? Saya tidak kenal kamu. Dan raja tidak percaya dengan raja yang baru ini. Jadi dia pulang dengan tangan hampa. Dia nggak bawa apa-apa adik-adik. Karena apa? Dia tidak dikenali. Karena harusnya yang mengambil makanan adalah si Panglima Macan Kumbang yang dipercaya oleh Raja Singa yang sesungguhnya. Nah, melihat itu adik-adik, Panglima Macan Kumbang tidak hanya melihat saja. Tapi apa adik-adik? Panglima Macan Kumbang datang menghadap ke Raja Singa. Sang Raja Hutan itu bilang, "Tuanku Raja, tolong dengarkan hamba. Kiranya Tuanku Raja berbelas kasihan kepada keluarga hamba yang masih tunduk kepada engkau." Gitu kata Panglima. Dia meminta belas kasihan adik-adik untuk siapa? Untuk keluarganya, juga untuk teman-temannya yang sudah mengkhianati, yang sudah tidak setia. Nah, akhirnya adik-adik, raja pun mau mendengarkan si Panglima Macan Kumbang ini. Dan akhirnya mereka dapat hidup kembali dengan baik dan semuanya kembali seperti biasa. Nah, dari cerita ini adik-adik sama seperti cerita yang tadi adik-adik sudah baca dari Keluaran 32 ayat 1 sampai 12 tentang bangsa Israel. Bangsa Israel yang membuat raja bagi mereka sendiri dalam bentuk apa adik-adik? Patung. Menggantikan siapa? Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus waktu itu mau marah sama bangsa Israel. Tapi apa? Musa memintakan pengampunan kepada Tuhan
untuk bangsa Israel, sehingga bangsa Israel diampuni. Nah, adik-adik, dari cerita ini tadi, adik-adik belajar apa ya? Betul, adik-adik belajar ya untuk mendoakan teman-teman yang mungkin ke sekolah minggunya masih bolong-bolong, atau tidak pernah sekolah minggu sama sekali, atau tidak pernah berdoa. Nah, itu tugas kita, termasuk adik-adik semua, untuk mendoakan mereka, jadi mereka bisa datang lagi berbakti kepada Tuhan bersama-sama dengan kita. Nah, itu ya adik-adik, cerita tentang firman Tuhan hari ini. Nah, kiranya Tuhan memberkati adik-adik dan memampukan adik-adik untuk selalu bisa setia dan mau mendoakan teman-teman yang lain. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, hari ini kita juga ada ayat hafalan loh, ya Bu Retno ya. Nah, ayat hafalan kita terambil dari Yeremia 29 ayat 12. Kita bacakan bersama ya Bu Retno, Dejo Vita? Ya. Oke. Ya, kita bacakan bersama. Yeremia 29 ayat ke-12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Iya. Nah, sekarang kita mau setelah mendengarkan firman Tuhan, Iya. kita mau memberikan persembahan. Iya. Adik-adik di rumah jangan lupa ya, persembahannya dimasukkan ke dalam amplop putih, kemudian tulis persembahan sekolah minggu dan dititipkan kepada papa mama untuk dibawa ke sekolah minggu. Untuk persembahan kali ini diiringi dengan lagu pujian Tanganku Kerja Buat Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita mau menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan melalui doa, sekalian doa penutup. Doa persembahan dan doa penutup, Bu Retno hantarkan. Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih Engkau telah memberikan rezeki kepada papa mama kami. Tuhan, kami memberikan persembahan, kiranya Engkau berkati persembahan kami, Engkau sucikan untuk perluas kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, kami sekolah minggu ini setelah selesai, kiranya Engkau berkati kami, agar firman yang kami dengar bisa kami tanamkan dan bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, adik-adik, Bu Mirna, Ya, Bu Jovita, sekolah minggu ini sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.